رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'muhibbihi. Jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah jamaah juga melaksanakan salat tarawih pada malam yang sudah sepekan ini di bulan Ramadan. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada beberapa malam lalu banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita peroleh. Baik itu jauh sebelum bulan Ramadan atau dalam sepekan bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ke-12 daripada surat Luqman, surat ke-31, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasannya walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, berupa hikmah. Hikmah dalam artian anishkur lillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah pun masih maha kaya, Allah pun masih maha terpuji. Ikhwani fiddin, arsyadani wa arsyadakumullah. Kalau Ustadz Farid semalam banyak sekali menyebutkan bagaimana orang-orang itu bersyukur. Bahkan juga dikatakan dalam Al-Quran, juga sudah disampaikan oleh Ustadz Farid semalam bahwasannya perbuatan syukur yang perlu kita contoh diantaranya adalah syukurnya Nabi Daud dan keluarganya. I'malu ala Dawud syukra, berbuatlah syukur sebagaimana ala Daud, keluarga Nabi Daud. Yang kita tahu, Nabi Daud bukan orang sembarangan. Dia adalah raja. Demikian juga putranya, Nabi Sulaiman. Dia juga adalah raja. Walaupun seorang raja, namun mereka, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, mampu bersyukur luar biasa. Bahkan dikatakan dalam surat An-Naml, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Kejayaan yang disampaikan atau yang diamanahkan kepada Nabi Daud ataupun Nabi Sulaiman, yaitu keluarga Nabi Daud tersebut, adalah min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu raja yang sebegitunya, yang luar biasa bermuhasabah, ini apakah bisa menyebabkan saya bersyukur ataupun bahkan sebaliknya. Maka ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, kalaupun misalnya kita bercermin pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ajaban li amril mu'min, sungguh takjub semua keseluruhan daripada urusan-urusan orang mukmin, urusan-urusan orang beriman. Kenapa? Idza asabathu asyarra'u sakaro, jika dia ditimpa dengan kesenangan-kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, maka dia bersyukur. Makanya sebelumnya dikatakan fa inna amrohu kullahu lahu khair. Ketika ditakjubkan urusan orang mukmin itu, semua keseluruhan yang menjadi permasalahannya, yang menjadi
kehidupannya di dunia ini adalah baik baginya. Maka yang pertama tadi adalah syukur ketika ditimpa dengan kenikmatan, ketika diberikan oleh Allah dengan berbagai hal yang menyenangkan dirinya. Yang kedua adalah idza asabathu ad-dharra'u sadara. Dan jika ditimpakan oleh Allah kepadanya berupa ujian ataupun musibah, dia bersabar. Ikhwanul fiddin arsyadani wa arsyadukumullah. Bapak-bapak, kalau saya tanyakan, menjadi nabi itu baik atau buruk? Menjadi nabi baik atau buruk? Baik ya, oke. Namun kalau kita bercermin dari surat Yusuf atau kisah Nabi Yusuf yang disebutkan oleh Allah paling lengkap dalam Al-Quran dalam satu surat. Ya, kalau kisah Nabi yang lain, surat ini ada, nanti ada lagi lanjutannya di surat lain. Tapi kalau untuk kisah Nabi Yusuf, satu-satunya kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap dari awal sampai akhir hanya di dalam surat itu saja. Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita bercermin dari surat Yusuf ini, maka dikatakan kalau kita lihat lagi dalam surat tersebut ya, ketika Nabi Yusuf kecil bermimpi dengan 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya, maka ditafsirkan bahwasanya Nabi Yusuf kecil akan menjadi nabi. Baik, betul. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Justru dari situlah timbul kedengkian daripada saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang menyebabkan Nabi Yusuf kemana? Iya, dimasukkan dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan dalam sumur, baik atau buruk? Atau dicemplungkan dalam sumur, baik atau buruk? Ya, menurut kita buruk. Ya, menurut kita buruk. Tapi karena kesabaran beliau luar biasa hikmahnya, maka beliau diambil oleh saudagar yang kemudian saudagar ini menjadikannya budak yang kemudian dijual kepada Al-Aziz. Yang kemudian oleh Al-Aziz, karena kalau dalam Al-Quran dikatakan kalau memang tidak jadi budak, ya sudah kita anggap sebagai anak saja. Karena memang notabene-nya Al-Aziz ini tidak mempunyai keturunan pada waktu itu. Ya, maka selesai dari situ, dari sumur yang menurut kita buruk, maka ternyata Allah berkehendak lain, hal itu dijadikan baik oleh Allah, kemudian dia dibawa ke area istana. Nah, tanyaan lagi nih, ke istana, baik atau buruk? Mungkin pertanyaan kita, wah enak nih di istana, seperti itu kan ya. Ternyata berbeda. Dalam kisah tersebut menyatakan bahwasanya justru Nabi Yusuf diuji dengan istrinya Al-Aziz. Kalau dalam kisah ada yang menyebutkan namanya Zulaikha. Ya. Diuji dengan tersebut, kemudian sampai kemudian dimasukkan penjara. Ketika dimasukkan penjara, baik atau buruk? Sekali lagi, menurut kita masuk penjara itu tidak baik. Tapi Allah berkehendak lain. Justru dari masuk penjaranya Nabi Yusuf, bahkan Nabi Yusuf pun pengen masuk penjara supaya terhindar dari fitnah tersebut. Baik bagi Nabi Yusuf, dan selain itu pula Nabi Yusuf diwahyukan atau mendapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa bisa menafsirkan mimpi. Mimpinya sang raja di mana ada 7 sapi kurus atau gemuk? 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Logikanya kalau kita adanya ya harusnya sapi gemuk yang lebih besar memakan sapi kurus yang lebih kecil kan? Tapi dalam mimpi tersebut sapi kurus 7 memakan 7 sapi yang gemuk dan seterusnya sampai akhirnya, perhatikan Bapak Ibu, ya ketika sudah selesai dengan kasus yang di penjara tadi, kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi bagian keuangan kerajaan Mesir pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini juga tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang menyatakan bahwasanya kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ketika diwajibkan, Allah mewajibkan peperangan bagi para sahabat dulu, ya, kisahnya dan ayatnya pada waktu turun itu. Maka wa huwa kurhul lakum, peperangan itu mereka benci, mereka tidak mau. Kenapa? Banyak sekali kesusahan dalam peperangan itu. Tapi Allah mengingatkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang kita membenci sesuatu padahal hal itu adalah baik bagi kita. Dan sebaliknya, terkadang kita menyukai sesuatu bisa jadi itu adalah buruk bagi kita. Maka kata Allah ditutup, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka yang lebih mengetahui itu adalah Allah. Bapak, Ibu, kalau kita telusuri dari ayat-ayat puasa itu, Allah menyelipkan satu ayat di antara ayat-ayat tentang puasa, yaitu tentang doa. Ya, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika Allah mengungkapkan puasa dari 283, 284 lanjut, tapi Allah kemudian menyelipkan doa di situ. Kenapa? Karena di dalam Ramadan ini luar biasa doanya. Maka Bapak Ibu, kalau kita berbuka, yang kita tahu adalah doa daripada berbuka, baik dhahabat dhama'u wa batallatil auruku wa sabatal ajru insyaallah, ataupun Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, itu hanya muqaddimah, ya, hanya muqaddimah. Kalau memang Bapak Ibu punya permintaan, punya permohonan, silahkan ajukan kepada Allah setelah membaca doa tersebut. Maka kalau sudah berbuka, kemudian mengucap doa tersebut, segera minta. Sebelum nasi diambil, sebelum lauk-lauknya juga diambil, sebelum Bapak Ibu melanjutkan daripada pembatalan puasa yang pertama tadi, silahkan berdoa dulu, baru yang lainnya. Maka sama halnya ketika orang-orang tawaf selesai dari awal, ya, dari awal ujung multazam itu, ujung Hajar Aswad, start dari situ, muter, kemudian dia berdoa Subhanallah, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berzikir seperti itu, kemudian muter sampai kemudian rukun zamani. Dan dari situlah kemudian ketika perputaran tadi, dia membaca doa apapun diminta. Mau dengan keluarganya, mau dengan masa depannya, mau dengan pekerjaannya dan lain sebagainya, silahkan. Tapi ketika sampai dengan rukun zamani tadi, kemudian Allah pun dari syariat haji tersebut, syariat tawaf tersebut, mengganti dengan yang lebih baik dengan mengucapkan satu-satunya doa yang kita baca sampai dengan Hajar Aswad. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang diberikan kepada Luqman, yang kita tahu bahwasanya hikmah itu ada banyak sekali hal yang bisa kita ambil, baik itu menurut logika atau yang bukan logika, maka bisa kita manfaatkan lebih baik. Kalau dengan hal-hal yang diberikan oleh Allah berupa kenikmatan, maka hikmahnya kita harus bersyukur. Karena dengan syukur itu akan mendapat nikmat-nikmat yang lainnya. Sebaliknya, jika kita bersabar atas musibah-musibah yang menimpa kita, dan bisa jadi ini Bapak Ibu, syukur itu bisa jadi menjadi makna sabar yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ditanya sabar itu apa? Maka sabar itu adalah tidak mengeluh. Maka tadi lanjutan daripada surat Yusuf, Nabi Yakub, ayahanda daripada Nabi Yusuf, mengucapkan fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Maka dengan Nabi Yusuf yang didengki atau diiri dengkikan oleh saudaranya tadi, kemudian ayahnya pun sebenarnya juga tahu apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Yakub terhadap kejadian Nabi Yusuf ini, tapi Nabi Yakub
memilih fasabrun jamil. Allah Subhanahu wa taala menerangkan hal ini dalam surat Yusuf tersebut. Maka kesabaran yang baik itu bisa jadi adalah syukur yang sebenarnya. Dan berapa banyak doa-doa Allah, doa-doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun melalui lisan nabinya mengatakan, diantaranya nih Bapak Ibu, ketika kita mengunjungi orang sakit, diantara doanya adalah Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirim mimman khalaqtahu tafdila. Maka diantaranya ketika kita mengunjungi orang sakit biasanya ada doa juga, Alhamdulillah telah memberikan saya kesehatan dan bukan sakitnya itu bukan kepada saya. Walaupun Bapak Ibu bisa perhatikan, bisa jadi jalannya sama, makannya sama, dan bisa jadi karena makannya sama orang tadi sakit tapi kita sehat. Seperti itu. Maka Bapak Ibu, kami tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ketika Luqman tadi diberikan hikmah sungguh luar biasa, dia bersyukur dan syukurnya adalah kembali kepada dirinya sendiri. Demikian juga kita. Maka Allah mengatakan bahwasanya Allah telah menganugerahkan hikmah itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Kalau kita sakit, kita ambil hikmahnya apa? Kalau kita misalnya sehat, kita ambil hikmahnya apa? Jangan-jangan kita mengambil hikmahnya justru pada saat kita ditimpa musibah saja. Bukan, ya, tetapi justru ketika ditimpa baik itu kenikmatan ataupun musibah, kita tetap semuanya kita ambil hikmahnya. Kemudian faqad utiya khairan katsira, orang-orang yang bisa memaknai atau bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang dia terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia mendapatkan bagian yang besar dari Allah. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Maka tidaklah yang bisa atau tidaklah orang-orang mampu mengingat Allah kecuali memang orang-orang yang bisa berfikir. Maka ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, Ramadan yang luar biasa ini kita manfaatkan dengan baik. Kalaupun sepekan kemarin masih banyak hal-hal yang bisa kita telusuri hikmahnya, kenapa kok saya masih kurang ini, kenapa kok bisa tidak lebih baik dari si fulan, maka masih ada kesempatan 3 pekanan lagi untuk menyempurnakan bulan Ramadan pada tahun ini. Ikhwani fiddin arsyadani wa arsyadakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.